Baik, sampai bertemu lagi di pelajaran geografi ya anak-anakku. Nah, setelah minggu lalu kita sudah membahas tentang pelajaran geografi yang bertemakan tata surya sebagai ruang edar. Sekarang kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu anggota tata surya. Nah, oke, bisa dibuka buku geografinya di halaman 141. Kalian akan menemukan sebuah jawaban dari anggota tata surya dari pelajaran geografi ini. Nah, apa itu anggota tata surya anak-anakku? Jadi, anggota tata surya ya, yaitu planet. Nah, kata planet berasal dari bahasa Yunani, yaitu planets atau penggambaran. Planet adalah benda langit yang mengorbit atau bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk elips dengan arah yang sama. Planet tidak mempunyai cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterimanya, anak-anakku, dari matahari. Tata surya memiliki 8 planet, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini Mister akan menjelaskan planet-planet yang ada di tata surya, anak-anakku. Baik, langsung saja kita mulai ke planet pertama, yaitu planet Merkurius. Nah, Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, anak-anakku. Dan planet terkecil di tata surya dengan diameter hanya 4.880 km. Planet Merkurius, planet ini tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer khusus, anak-anakku. Jarak dari Merkurius ke matahari sekitar 57,9 juta kilometer. Nah, rotasi Merkurius sangat lambat, yaitu 58,56 hari. Dengan suhu permukaannya sangat ekstrim, mencapai 4.427 derajat Celcius di kala siang, kemudian di malam itu mencapai minus 183 Celcius di kala malam, anak-anakku. Bisa dipastikan planet ini apabila siang hari akan sangat panas, kemudian ketika di malam hari akan sangat dingin. Nah, dipastikan mungkin tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di sana, tapi kita tidak tahu kalau belum diteliti ya. Siapa tahu ada makhluk atau kita kenal dengan alien yang mungkin ada di sana yang bisa bertahan hidup dari cuaca ekstrim di sana. Kemudian kita lanjut ke Venus. Nah, seperti inilah bentuk Venus. Venus, planet ini berjarak sekitar 8,2 juta kilometer dari matahari, anak-anakku. Memiliki diameter sekitar 12,104 km. Nah, suhu permukaan di Venus cukup tinggi, yaitu mencapai 464 derajat Celcius, anak-anakku. Sehingga Merkurius merupakan objek yang paling cemerlang di langit setelah matahari dan bulan. Dalam sekali mengorbit, planet Venus membutuhkan waktu rotasi selama 249 hari dan revolusi selama 2204,7 hari, anak-anakku. Nah, dan terakhir dan yang ketiga adalah planet Bumi, di mana planet Bumi ini adalah planet kita yang kita diami sekarang. Oke. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, langsung saja Mister jelaskan. Bumi. Bumi merupakan planet terbesar kelima di tata surya yang merupakan titik biru. Rata-rata temperatur permukaan bumi itu sekitar 288 atau sekitar 15 derajat Celcius. Bumi terlihat berwarna biru karena permukaannya diselimuti air, anak-anakku. Jadi, di bumi ini hampir sekitar 70% itu adalah air dan 30%-nya adalah daratan, anak-anakku. Nah, bumi memiliki atmosfer sehingga dapat dihuni oleh makhluk hidup seperti kita ya, manusia. Jarak rata-rata bumi ke matahari sejauh 1049,6 juta kilometer dengan diameter ekuatornya sekitar 12,756 km. Nah, sedangkan antar kutubnya itu sekitar 12,756
713,6 km anak-anakku. Hal tersebut menyebabkan bumi berbentuk agak lonjong seperti telur ya. Bumi bergerak mengitari matahari dalam waktu 365,242 hari dan berputar pada porosnya dalam waktu 23 jam 57 menit anak-anakku. Bumi memiliki satelit alami yang disebut dengan bulan anak-anakku. Jadi bumi itu memiliki satelit, yaitu bulan, satelit alami, bukan satelit buatan manusia ya. Oke. Kemudian kita masuk ke Mars. Nah, Mars, planet yang hampir sama seperti di bumi ya. Dari tekstur, bentuk, tanah dan sebagainya hampir sama seperti bumi. Oke, langsung saja. Mars. Suhu rata-rata permukaan Mars sebesar minus 46 derajat Celcius. Nah, planet ini sangat miskin oksigen dan kaya karbon dioksida, berarti sangat beracun ya di sana. Sehingga tidak mendukung untuk kehidupan seperti di bumi. Mars adalah planet keempat dari matahari dengan jarak sekitar 227,9 juta kilometer. Dalam mengitari matahari, Mars membutuhkan waktu selama 687 hari dan berputar pada sumbunya dalam waktu 24,62 jam. Planet Mars memiliki dua satelit alami bernama Phobos dan Deimos. Nah, jadi anak-anakku, ceritanya para peneliti mulai melakukan sebuah penelitian atau riset di planet Mars ini untuk menjadikan planet Mars bisa ditinggali oleh manusia anak-anakku. Karena seperti yang kita ketahui, planet bumi sudah semakin tua. Planet bumi sudah tidak bekerja seperti halnya planet untuk didiami karena umurnya yang semakin tua. Di mana sekarang kita sudah merasakan dampak bumi ini ya, di mana suhunya sudah semakin tinggi, kemudian gejala alam yang tiba-tiba bisa terjadi, itu menandakan planet kita sudah semakin tua. Lalu, para peneliti ingin melakukan sebuah penelitian untuk planet Mars agar untuk kedepannya umat manusia bisa meninggali planet Mars ini. Nah, para peneliti sudah melakukan sebuah proyek yang besar di planet Mars. Nanti kalian bisa cari di Google atau searching di YouTube untuk lebih jelasnya planet Mars ini. Oke, sekarang kita masuk ke Jupiter, planet Jupiter ya. Planet Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya ini anak-anakku. Nah, diameternya itu mencapai 139,822 km atau 8 kali diameter bumi, 8 kali besarnya bumi ya. Jupiter adalah planet gas yang tidak memiliki permukaan padat sehingga diameternya besar. Nah, jarak matahari ke planet Jupiter adalah sekitar 778,3 juta kilometer dengan waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengelilingi matahari adalah 29,41 tahun lamanya anak-anakku. Rotasi Jupiter dalam waktu 10 jam 40 menit dengan suhu permukaan rata-rata sebesar 50 derajat Celcius. Planet ini memiliki 63 satelit alami, diantaranya adalah Ganymede, Callisto, dan Io. Itu adalah satelit alami dari planet Jupiter, anak-anakku. Kemudian kita masuk lagi ke Saturnus. Nah, Saturnus merupakan planet paling ringan yang mudah dikenali karena cincinnya yang cerah di seputar ekuatornya. Saturnus memiliki 22 satelit alam anak-anakku. Yang terbesar adalah Titan. Jarak rata-rata dari matahari itu sekitar 1429 juta kilometer dengan diameter sekitar 50,727 kilometer. Nah, revolusinya memerlukan waktu sekitar 29,42 tahun lamanya dan rotasinya memerlukan waktu sekitar 10 jam 40 menit. Oke. Kemudian kita masuk ke planet Uranus, planet biru. Uranus merupakan planet berwarna biru karena penyerapan metana di atmosfer teratasnya. Jarak Uranus dari matahari sejauh 2872
km. Ya. Diameter ekuatornya itu sebesar 50,724 km. Uranus berputar pada porosnya dalam waktu 17 jam 14 menit dan revolusinya selama 84 tahun lamanya. Suhu rata-rata Uranus adalah minus 140 derajat Celcius dengan dikelilingi oleh satelit alami. Di antaranya adalah Ariel, Limbrio, dan Titania. Nah, ada 3 satelit alami dari Uranus. Kemudian kita masuk ke Neptunus atau Neptunus. Neptunus, planet terakhir dalam sistem tata surya yang berdiameter sekitar 50.500 km yang memiliki satelit alami terbesar bernama Triton. Nah, jarak matahari ke Neptunus itu sekitar 4.500 juta kilometer dalam sekali perputarannya mengelilingi matahari. Jadi, Neptunus ini membutuhkan waktu selama 164,8 tahun untuk merotasi bumi selama 16 jam 7 menit. Nah, suhu rata-rata planet ini adalah minus 223 derajat Celcius. Bisa dipastikan planet ini sangat dingin, anak-anakku, karena dia jauh dari matahari. Nah, ngomong-ngomong dengan planet Neptunus, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Neptunus menjadi planet terakhir, padahal ada Pluto? Nah, anak-anakku, mengapa alasan Pluto tidak dimasukkan dalam tata surya adalah sebagai berikut, akan Mister jelaskan. Nah, ini, mengapa Pluto tidak menjadi planet? Yang pertama, untuk menjadi sebuah planet atau benda langit harus memenuhi 3 kriteria, anak-anakku. Kriteria itu yang ini, planet harus mengorbit matahari. Baik, planet harus membersihkan lingkungan dari orbit, dan ini gravitasinya menyapu dan membersihkan ruang di sekitar dari benda-benda lain seperti sampah-sampah planet ya, seperti batu meteor dan sebagainya. Nah, planet harus bulat. Nah, tapi di sini Pluto tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Pluto hanya mengikuti 2 kriteria, yakni bulat dan mengorbit matahari. Pluto dikelilingi oleh ribuan benda langit lainnya dan bongkahan puing. Ia belum membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Inilah mengapa Pluto tidak menjadi anggota dari tata surya, anak-anakku. Oke, seperti itu yang Mister jelaskan. Nah, kemudian pergerakan mengelilingi matahari, seperti inilah hasil dari tata surya yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Baik, bisa diperhatikan. Nah, di sini Mister akan memberikan kalian sebuah video edukasi tentang pengertian dari tata surya. Baik, coba diperhatikan ya video yang akan Mister berikan untuk kalian. Baik, ini adalah video yang akan Mister berikan untuk kalian. Coba diperhatikan dan diamati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata surya menjadi gambaran potret dari alam yang terlihat maha besar. Terlihat dari besaran tata surya yang terkadang sulit untuk dibayangkan. Secara umum, sistem tata surya dipimpin oleh bintang besar yang menjadi titik pusatnya, yaitu matahari. Apa saja yang terdapat di dalam tata surya ini? Mari kita bahas tentang anggota tata surya. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan bola raksasa yang terdiri dari api di mana sinarnya bisa sampai ke bumi sehingga di bumi bisa merasakan adanya siang dan malam. Peranan matahari dalam susunan tata surya sangatlah besar untuk makhluk hidup, di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup jika tidak ada matahari. Seperti halnya dengan tumbuh-tumbuhan,
yang tidak bisa melakukan fotosintesis yang mengolah makanannya sehingga besar kemungkinan tidak ada rantai makanan jika tumbuhan tidak ada. Matahari sendiri memiliki diameter berukuran 1.392.500 km dibandingkan dengan bumi akan 109 kalinya. Sementara itu, di dalam matahari memiliki 4 lapisan, mulai dari korona, kromosfer, fotosfer, hingga inti, dengan suhu bagian luarnya mencapai 4000 derajat Celcius. Sedangkan untuk bagian dalam pada susunan tata surya ini mencapai 15.000 derajat Celcius dengan ukuran massa 332.830 kali dengan bumi. Selanjutnya yaitu planet. Selain matahari sebagai bintang dan sumber energi, tata surya juga dilengkapi dengan planet, di mana planet ini ada 8 yang mengelilingi matahari. Sebelumnya, ilmuwan telah sepakat jika planet ada 9, namun yang terjauh dan yang paling kecil bukanlah planet. Planet yang dimaksud ini adalah Pluto. Semua planet ini mengorbit pada matahari dengan bentuk elips dan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Planet ini terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, planet dalam, yaitu planet yang berada di antara matahari dan serbuk asteroid. Sedangkan planet luar adalah planet yang berada di luar serbuk asteroid. Planet dalam yaitu kelompoknya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian, planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari 8 planet ini. Yang pertama, Merkurius. Merkurius memiliki suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius, dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter sekitar 4.879 km. Berikut karakteristik Merkurius. Planet kedua yaitu Venus. Venus memiliki rata-rata suhu adalah 462 derajat Celcius, dengan diameter Venus sekitar 12.104 km. Berikut karakteristik dari planet Venus. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi merupakan planet yang ditinggali satu-satunya oleh manusia, yang memiliki suhu rata-rata yaitu 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas yakni 33 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.742 km. Berikut karakteristik dari planet Bumi. Planet yang keempat adalah Mars. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars adalah 13,85 derajat Celcius, dengan karakteristiknya sebagai berikut. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter ini adalah planet yang besar di tata surya. Suhu rata-rata permukaan Jupiter adalah minus 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter adalah 139.820 km dengan karakteristik sebagai berikut. Planet yang keenam adalah Saturnus. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116.460 km dengan rata-rata suhu yaitu minus 139,15 derajat Celcius. Saturnus merupakan planet yang paling cantik di tata surya karena memiliki cincin yang berada di luar planet tersebut. Berikut karakteristik dari planet Saturnus. Planet yang ketujuh adalah Uranus. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah minus 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50.724 km. Berikut karakteristik dari planet Uranus. Planet ke-8 di tata surya dan planet terakhir yang ada di tata surya adalah Neptunus.
Neptunus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Rata-rata suhu Neptunus adalah minus 214 derajat Celcius dengan karakteristik sebagai berikut. Selanjutnya, benda lain yang ada di sistem tata surya kita adalah asteroid. Asteroid merupakan salah satu penghuni tata surya yang dimana merupakan benda kecil yang mengelilingi matahari pada suatu lintasan. Para ilmuwan percaya jika benda ini merupakan pecahan dari pembentukan suatu planet dengan jumlah yang sangat banyak. Asteroid ini menyatu mengelilingi planet sehingga terlihat sebagai sabuk. Ukuran asteroid ini bisa mencapai 100 km diameternya. Biasanya terdapat pada planet Mars dan Jupiter. Meski jarak antara satu asteroid dengan asteroid lain sangat jauh, mencapai ribuan kilometer, namun bisa suatu saat bertabrakan. Hasil dari tabrakan ini akan menjadi asteroid kecil. Selanjutnya ada satelit. Satelit ini merupakan susunan tata surya lainnya, di mana satelit ini mengorbit pada suatu planet, yang mana planet itu menjadi pusat dari satelit. Untuk mengelilingi planet, satelit ini mempunyai rotasi atau berputar pada porosnya. Misalnya, satelit dari bumi adalah bulan, yang selalu berubah sesuai dengan fasenya. Selanjutnya yaitu komet. Komet juga dikenal sebagai bintang berekor, di mana jumlahnya sangat banyak. Komet merupakan debu salju yang besarnya layaknya gunung, namun tidak bisa terlihat oleh mata. Dan yang terakhir adalah meteorit, meteor, dan meteoroid. Benda-benda ini sangat banyak dan tidak memiliki jalur lintasan sehingga membuatnya tersebar dan melayang-layang, sering menabrak planet. Berikut perbedaan sebutan dari meteorit, meteor, dan meteoroid. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku, itu adalah sekilas tentang video susunan anggota tata surya kita. Baik, dari video ini Mister harap kalian dapat mengerti bagaimana susunan anggota tata surya kita, bagaimana bentuk dan bagaimana kehidupan di setiap anggota tata surya kita. Nah, baik, pelajaran hari ini Mister akhiri. Untuk partisipasinya Mister ucapkan terima kasih, sampai jumpa lagi.